Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humedi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 4, Bandar Lampung. Pada video ini, saya akan mempraktikkan bagaimana proses percakapan coaching terjadi menggunakan alur Tirta. Mari kita simak sama-sama videonya. Assalamualaikum Pak Medi. Waalaikumsalam, Pak Agus. Gimana Pak Agus? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Medi apa kabarnya? Ya. Alhamdulillah sehat juga Pak. Pak Medi, Gimana Pak? mohon maaf ini lagi sibuk nggak kira-kira Pak Medi? Saya ada beberapa hal yang mau dibicarakan, mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Medi. Oh ini lagi senggang ini Pak, lagi banyak waktu luang. Gimana nih? Ada yang mau diobrolin apa kira-kira ini Pak? Iya. Saya ini sedang ada masalah Pak Medi terkait dengan target pembelajaran saya ini belum tercapai di semester ini ya. Jadi saya kan ngajar gambar Pak Medi. Mm-mm. Di dalam pelajaran gambar itu saya mewajibkan siswa itu untuk membawa perlengkapan gambar lengkap karena saya akan menjelaskan metode cara menggambar yang benar langsung kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa langsung praktek nih kalau menggambar gimana sih cara menggambar misalkan proyeksi isometri seperti apa itu. Ya, Ternyata anak-anak ini sudah saya instruksikan dari pertama masuk sekolah ini udah hampir akhir semester ya semester 1 baru mungkin 50% anak yang mempunyai peralatan gambar sehingga kalau saya menjelaskan itu yang lain yang punya alat gambar itu bisa langsung praktekkan tapi yang nggak punya alat itu nggak bisa mempraktekkan sehingga benar-benar mungkin Pak. nggak bisa dimengerti oleh mereka begitu pulang ke rumah mengerjakan di rumah mungkin kalau minjem di rumah udah lupa nggak bisa dipandu akhirnya itu tugas-tugasnya itu banyak yang terbengkalai ya ada 50% anak yang apa ya targetnya nggak tercapai target dari tugas-tugas yang harusnya diselesaikan itu ternyata nggak tercapai itu jadi Oh, saya iya, agak kesulitan ngambil solusinya seperti apa karena dilihat dari basicnya memang kalau saya tanya itu anak-anak ternyata basicnya ya orang tuanya katanya kurang mampu kalau beli alat gambar nggak ada dananya gitu kalau anak bilang seperti itu saya sudah nggak bisa ngomong nih hampir setengah kelas alasannya sama nggak ada gimana ini Pak Umid ini kira-kira. Oh, jadi kendalanya Pak Agus ini anak-anaknya banyak kurang alat-alat ya Pak ya untuk praktek ya Pak ya. Iya, iya, iya. Mm-mm. Kalau dari pembicaraan kita nih Pak, kira-kira ukuran keberhasilan kegiatan itu apa ya Pak ya? Nah, kegiatan ini sih harapan saya anak itu punya alat gambar semua sehingga tugas yang diberikan tuh selesai dalam satu semester ini jadi di semester 2 nanti tidak ada lagi tunggakan tugas gitu. Bagus sekali, benar Pak. Nah, jadi kan Pak Agus berharap nih ya, anak-anak punya alat-alatnya untuk praktek, kemudian anak-anak bisa menyelesaikan tugas sesuai waktunya, biar di semester 2 itu sudah lengkap gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau dari sini Pak Agus, kira-kira ada nggak strategi yang bisa Pak Agus lakukan untuk anak-anak memenuhi kebutuhan alat-alat itu Pak? Apa ya kira-kira ya. Gimana strateginya Pak Agus kira-kira gimana? Selama ini sebenarnya saya sudah memberikan keringanan anak-anak yang nggak punya silakan pinjam kawannya kerjakan tugasnya di rumah. Diberi instruksi seperti itu minggu berikutnya datang dengan alasan yang sama dengan tugas yang belum dikerjakan ya artinya mungkin apa ya motivasi anak untuk mengerjakan itu sangat kurang sehingga ya kalau memang nggak bisa beli itu kan artinya bisa minjem sebenarnya alat gambar itu entah di siapa kakak tingkatnya atau siapa gitu ya. Sebenarnya ke anak sih sudah saya berikan solusi keringanan tidak harus beli pinjam juga boleh yang penting tugasnya kita selesaikan gitu. Dan harapannya sih sebenarnya ya bukan pinjam karena itu dipakai selama
3 tahun selama sekolah. Nah kalau minjem Selama terus kan sekolah ya, Pak? iya kompetensinya Benar. nggak akan sampai, itu sulit gitu ya. Kecuali dia punya Iya. sendiri, di sekolah bisa latihan, di rumah bisa latihan gitu ya. Iya, jadi alat-alat itu penting sekali ya Pak ya. Seharusnya memang anak-anak itu sudah punya karena dipakai selama kurang lebih 3 tahun selama sekolah. Nah, Iya betul. Pak Agus pernah nggak Pak memperhatikan anak-anak yang tidak memiliki alat-alat itu karena dari segi apa gitu Pak? Tadi kan Pak Agus bilang dari segi keuangan ya Pak ya. Iya. Kira-kira selain dari segi keuangan ada dari segi lain nggak Pak? Apakah dari kebutuhan anaknya atau dari kesenangan anaknya apa gitu? Barangkali nih Pak, anaknya kurang suka menggambar atau gimana? Kira-kira Pak Agus pernah memperhatikan itu nggak Pak? Kalau dari segi itu seharusnya ketika diajar, anak sih antusias perhatikan, tapi gangguin kawannya, minjem kawannya gitu ya, minjem. Iya. Akhirnya nggak kondusif, harusnya punya masing-masing. Nah, kadang minjem nggak ngomong dulu nih, ambil aja nih. Kawannya bingung, siapa yang ngambil pengerjaan saya? Gitu. Siapa yang ngambil pensil saya? Nah kan, kondisinya nggak kondusif. Jadi artinya bukan dari segi tidak sukanya, tapi kemauan untuk pengadaan alat gambar itu sendiri kurang ya. Mungkin ya alasan biaya tadi, sebenarnya sih nggak seberapa juga harganya kalau anak itu memang mauannya tinggi gitu ya. Benar-benar Pak. Nah, kalau dari situ kita sudah tahu tuh Pak ya. Nah, kita bisa nggak Pak, apa namanya, ataupun kemungkinan apa sih yang bisa kita lakukan biar itu nggak terjadi lagi gitu Pak? Yang kemungkinan apa yang bisa Pak Agus lakukan biarin anak-anak ini alat-alatnya lengkap gitu Pak? Barangkali barangkali solusinya bagaimana gitu menurut Pak Agus? Ide, tapi belum yakin juga Pak nih, untuk dukungan juga nih dari Pak Medi nih. Saya sebenarnya punya gagasan gini, anak itu pengadaan alat gambarnya mungkin dikoordinir oleh saya lah sebagai guru atau ketua kelasnya lah yang mengkoordinir gitu. Artinya anak itu boleh nabung bayarnya, nyicil, bayar nyicil gitu ya. Karena saya perhatikan kalau saya tanya uang sakunya itu rata-rata sehari ada yang 20 gitu ya, ada yang 15. Artinya kalau anak itu nahan gak jajan 10 hari, gak jajan sementara, uang itu ditabung untuk dibelikan alat gambar, sebenarnya sudah kebeli. Kebeli ya Pak ya, benar-benar. Tapi yang jadi permasalahannya dengan metode seperti itu, takutnya ini kembali lagi ke pungli gitu ya. Takutnya itu ini pungli sekolah narikin ya gitu. Wah, itu sebenarnya rencana Pak Agus itu bagus sekali tuh, mengumpulkan ataupun nabung dari hari ke hari sampai tercukupi untuk beli alat-alatnya Pak ya. Tapi Pak Agus masih takut dibilang pungli gitu ya Pak ya. Iya. Kalau dari segi alternatif agar Pak Agus tidak dikatakan pungli itu apa sih Pak? Ya paling saya memanfaatkan pengurus kelas. Ya, jadi yang megang uang bukan guru, tapi bendahara kelas. Benar itu Pak, bagus itu Pak. Ya. Jadi Pak Agus tidak terlibat langsung ya Pak ya, hanya mengkoordinir. Wah bagus Pak, itu ide yang bagus tuh, solusi yang bagus, solusi yang tepat. Nah kalau dari situ kira-kira Pak Agus akan memulainya kapan tuh Pak, mengkoordinirnya kira-kira? Biarin masalah dari Pak Agus ini secepatnya. Oke, secepatnya ya, nih karena sangat dibutuhkan sekali Pak itu alat-alat gambar. Kalau bisa ya sebelum ulang semester ini tugas-tugas gambar harus sudah selesai semua, anak-anak sudah punya alat gambar semua, sehingga di semester 2 nanti udah bisa berjalan sesuai dengan target itu, tugas-tugasnya sudah selesai semua gitu. Jadi mungkin itu Pak nanti saya terapkan Pak. Terima kasih Bu Medi, ini luar biasa ini. Saya ketemu solusi hari ini untuk menyelesaikan masalahnya.
Oh, setelah bagus Pak, ngobrol-ngobrol dengan Pak alhamdulillah. Medi nih. Itu sebenarnya solusinya dari Pak Agus sendiri itu. Solusinya Ya, tadi tepat sekali Pak. Jadi ukuran keberhasilan dari rencana Pak Agus ini apa sih kira-kira nih Pak? Dari yang tadi ngumpulin tadi anak-anak tadi itu. kurang berhasilannya anak-anak bisa menyelesaikan tugas-tugas gambarnya, punya alat-alat gambar masing-masing Anak sehingga sendiri. belajarnya jadi kondusif. Iya. Iya. Terus di kegiatan itu tadi siapa saja Pak yang terlibat Pak untuk memenuhi kebutuhan tadi? Paling saya libatkan pengurus kelas, Pak. Pengurus kelas itu anak Pengurus kelas ketua, ya? Iya. sekretaris bendara untuk mencatat iuran-iuran itu. Iya bener lah Pak. Agar tadi kan Pak Agus takut dibilang pungli ya Pak ya. Memang harus Iya. melibatkan orang lain, benar sekali. Saya rasa sih apa yang Pak Agus ambil langkah-langkahnya ini sudah tepat nih Pak. Tinggal eksekusinya saja ini Pak. Kemudian bagaimana tindak lanjut Pak Agus nih untuk melakukan hal itu nih? Tindak ya segera saya koordinasi dengan pengurus kelas. Besok mungkin mulai saya kumpulkan pengurus kelas, saya minta bantuan untuk mengkoordinir kawan-kawannya supaya setiap hari minimal nabung. Oh iya, entah bagus, 2.000. Pak. Wah, keren. Udah itu Pak, udah solusi yang tepat banget itu menurut saya. Alhamdulillah ya. Saya rasa sih Alhamdulillah, Pak Medi. Pak Agus ini sudah menemukan solusinya ini Pak dari obrolan kita hari ini. Iya. Nah, dari obrolan kita ini Pak, karena waktunya sudah mau masuk lagi Pak. Jadi apa sih yang Pak Agus rasain setelah kita ngobrol ini Pak? Jadi plong ini Pak setelah ngobrol Pak Medi. Saya tidak takut lagi dibilang pungli nanti kayaknya ya. Karena udah ada solusi yang iya alhamdulillah. Terima kasih Pak Medi ini sudah luangkan waktunya untuk ngobrol. Iya, sama-sama Pak Agus. Semoga strategi ataupun rencana Pak Agus tadi berjalan lancar Pak, kondusif. Kemudian anak-anak bisa terpenuhi semua kebutuhan, alat-alatnya, dan tugasnya bisa terpenuhi dengan sesuai gitu Pak. Amin. Barangkali itu ya Pak ya, karena kita Iya. sudah masuk lagi nih Pak. Oke, sampai ketemu lagi ya Pak Agus ya. Sampai ketemu Kita lagi masuk Pak Medi. lagi. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum Pak Agus. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi proses latihan percakapan coaching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak.